Manisa memasuki musim yang paling menegangkan dalam sejarah klub. Arena latihan dipenuhi tatapan cemas, bukan hanya dari para pemain, tetapi juga pelatih dan staf yang mulai merasa tekanan besar dari publik Turki. 4 pemain Indonesia, Megawati, Kalista, Arimbi, dan si muda Alia Pratama, merasakan beban semakin berat setiap harinya. Mereka jauh dari rumah, menghadapi ekspektasi tinggi sekaligus sorotan media yang tak pernah berhenti. Di balik senyum saat latihan, tersimpan rasa takut gagal yang perlahan menggerogoti semangat. Di tengah suasana penuh kecemasan itu, sebuah kabar aneh mulai beredar di sekitar gym Manisa. Ada orang Indonesia datang jauh-jauh ke Turki hanya untuk mendukung para pemain. Awalnya semua mengira itu hanya rumor, namun ketika seorang pria berambut rapi, berkaos merah menyala, dan membawa koper penuh stiker bendera Indonesia berjalan masuk ke area latihan, seluruh ruangan terpaku. Ia tersenyum lebar, seolah telah mengenal semua yang ada di sana. Namanya Rudy Golden Boy, seorang supporter fanatik yang nekat terbang belasan jam demi menyemangati para atlet yang menurutnya sedang berjuang di medan perang. Pelatih sempat bingung, pemain-pemain Manisa saling melirik, tapi 4 pemain Indonesia justru terdiam paling lama. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang datang sejauh itu hanya untuk mereka. Rudy mengangkat tangannya dengan percaya diri, seolah sedang menyapa teman lama. Halo Mega, halo Kalista, Arimbi, Alia, aku kesini buat dukung kalian sampai akhir. Suaranya lantang, penuh energi, membuat ruangan yang tadinya dingin mendadak hangat. Bahkan Megawati, yang biasanya paling tenang, tersenyum lebar dan langsung menepuk bahu Alia yang terkejut. Kedatangan Rudy mengubah atmosfer seketika. Setiap langkahnya membawa semangat baru, seakan tekanan yang menumpuk berhari-hari langsung mencair hanya karena kehadirannya. Ia duduk di tribun kecil tempat para staf biasa menonton latihan, namun energinya terasa seperti 1000 penonton. Ia memberi tepuk tangan setiap kali ada spike yang keras, bersorak setiap kali Alia berhasil menerima bola dengan baik, dan bahkan ikut mengumpat pelan ketika Kalista gagal servis tapi kemudian memberinya dorongan. Gas lagi, Kal. Kamu kuat. Suara yang hanya ia yang berani ucapkan di saat yang lain terdiam. Hari itu, sesuatu berubah di Manisa. Para pemain Indonesia tidak lagi merasa sendirian di negeri asing. Mereka punya seseorang yang datang bukan sebagai pelatih, bukan sebagai analis, melainkan sebagai roh semangat yang mampu menembus rasa lelah dan tekanan. Pelatih dan pemain lain pun diam-diam memperhatikan. Ada cahaya baru di mata 4 pemain Indonesia itu. Tidak ada yang menyangka bahwa satu orang, Rudy Golden Boy, akan menjadi sosok yang kelak mengubah perjalanan Manisa BBSK sepanjang musim. Tapi hari itu, semua orang merasakan satu hal yang sama. Manisa baru saja kedatangan kekuatan baru. Sejak kedatangan Rudy Golden Boy, suasana latihan memang berubah lebih hangat. Tetapi tekanan kompetisi tidak memberi waktu bagi Manisa BBSK untuk bernapas. Ketika liga memasuki fase paling berat, masalah demi masalah mulai muncul seperti badai yang tak terbendung. Megawati mulai menunjukkan kelelahan setelah deretan pertandingan panjang. Otot bahunya terasa kaku, membuat beberapa spike tidak sekuat biasanya. Kalista, yang dikenal punya servis mematikan, kehilangan konsistensinya. Bola sering keluar tipis atau tersangkut di net, membuat wajahnya memerah menahan frustrasi. Sementara itu, Arimbi mulai sering terlambat menutup blok, dan Alia terlihat semakin gugup menghadapi tekanan besar yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pelatih Manisa mulai panik. Dalam rapat internal, mereka membahas bagaimana performa tim turun drastis dalam waktu singkat. Sorotan media Turki makin tajam, terutama keempat pemain Indonesia yang dianggap sebagai motor tim. Judul-judul headline bermunculan. Apakah Manisa terlalu bergantung pada pemain asing? Dan Mega mulai kehilangan taringnya. Komentar pedas berdatangan dari berbagai arah, menambah beban psikologis yang sudah menumpuk. Suasana ruang ganti berubah tegang. Para pemain mulai ragu pada diri mereka sendiri. Megawati yang biasanya menjadi penopang mental justru menjadi paling diam, menyimpan kegelisahan yang tidak ia tunjukkan ke siapapun. Di tengah momen paling suram itu, Rudy yang duduk di tribun saat latihan menyadari sesuatu yang berubah.
Sorakan-sorakannya tak lagi membuat para pemain tersenyum seperti sebelumnya. Ia melihat mata Mega yang terlihat letih, bahu Kalista yang turun lemas, dan tangan Alia yang terus menggenggam ujung jersey karena gugup. Rudy tahu ini bukan soal teknik atau strategi. Ini soal mental yang sedang diseret jatuh oleh tekanan luar biasa. Tanpa diminta, ia turun dari tribun dan berdiri di tepi lapangan saat break latihan, menarik perhatian semua orang dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Mega, kamu nggak sendiri. Kalista, Arimbi, Alia, kalian bukan robot. Kalian manusia, dan kalian kuat bukan karena kalian sempurna, tapi karena kalian berani, ucap Rudy dengan suara tegas namun penuh ketulusan. Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengar terdiam. Pelatih bahkan tak menyangka seorang supporter bisa membaca situasi sedalam itu. Alia yang paling muda hampir meneteskan air mata. Sementara Megawati hanya menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca seolah kata itu menembus benteng yang selama ini ia tegakkan. Sejak hari itu, meski kondisi tim belum pulih, semangat mulai muncul kembali secara perlahan. Para pemain Indonesia mulai berdiri lebih tegak, mencoba mengatasi tekanan satu demi satu. Mereka belum kembali ke performa terbaik, namun ada bara kecil yang kembali menyala. Dan meski pelatih terus menyusun strategi baru, semua orang tahu kebangkitan itu tidak berasal dari taktik atau latihan tambahan, melainkan dari satu sosok di tribun yang menolak menyerah ketika semua orang hampir kehilangan asa. Krisis belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, para pemain Manisa merasa mereka tidak harus menghadapinya sendirian. Sejak hari ketika Rudy turun langsung ke tepi lapangan dan menguatkan mental para pemain, suasana Manisa BBSK perlahan berubah. Stres memang belum hilang sepenuhnya, tetapi energi latihan tak lagi sesuram sebelumnya. Bahkan Megawati, yang beberapa hari terakhir tampak meredup, kini memulai sesi dengan senyum kecil dan pukulan keras yang kembali menggema di seluruh hall. Kalista, yang sempat kehilangan kepercayaan diri, mencoba mengulang puluhan servis dalam satu sesi tanpa mengeluh. Di setiap pantulan bola, ada rasa ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Arimbi pun kembali fokus, menutup blok lebih cepat, lebih rapat, seolah kembali menemukan ritme. Sementara Alia, yang paling muda, mulai menatap bola bukan dengan ketakutan, melainkan dengan tekad. Pelatih dan staf Manisa terheran-heran melihat perubahan drastis itu. Tidak ada program khusus, tidak ada perubahan strategi besar, yang berubah hanyalah mental para pemain. Dan titik perubahan itu hanya berasal dari satu orang di tribun yang tidak pernah berhenti bersuara, Rudy Golden Boy. Ia datang ke latihan setiap hari, duduk di kursi yang sama, membawa energi yang sama kuatnya setiap kali para pemain mulai tampak goyah. Ketika Megawati memukul bola keras, Rudy langsung bersorak, itu dia. Macan Garut balik lagi. Saat Kalista melakukan servis bagus, ia berdiri sambil bertepuk tangan. Gas terus, Kal. Kekuatanmu balik. Aku lihat. Dukungan itu tidak berlebihan, tidak memaksa, namun tepat pada saat pemain membutuhkannya. Alia Pratama, yang semula paling rapuh, menjadi sosok yang paling banyak mengalami perubahan. Sebelum latihan, ia selalu menyempatkan diri melihat arah tribun untuk memastikan Rudy hadir. Ketika ia berhasil melakukan receive yang sulit, Rudy meneriakkan namanya begitu keras hingga membuatnya tersenyum meski sedang kelelahan. Dukungan sederhana itu membuat Alia seperti mendapat dorongan untuk menjadi lebih dari sekadar pemain muda. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan orang lain, terutama Rudy, bukan sesuatu yang sia-sia. Sikapnya lebih berani, lebih agresif, dan semakin berbahaya di lapangan. Di tengah perubahan positif itu, kesadaran baru mulai tumbuh di dalam diri para pemain. Mereka menyadari bahwa tekanan bukan sesuatu yang harus mereka tanggung sendiri. Ada keluarga di tanah air yang mendukung. Ada rekan satu tim yang siap bertarung bersama. Dan kini, ada Rudy. Seseorang yang datang dari jauh tanpa pamrih hanya untuk memberi semangat. Rudy menjadi pengingat bahwa mereka bermain bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menunjukkan kekuatan hati, keberanian, dan kebanggaan sebagai perwakilan Indonesia di negeri asing. Energi itu menjalar ke seluruh tim Manisa. Bahkan pemain Turki ikut terpacu melihat betapa giginya para pemain Indonesia bangkit dari keterpurukan.
Hari demi hari berlalu, dan setiap latihan terasa seperti sebuah cerita kebangkitan yang perlahan ditulis ulang. Sorot mata Megawati kembali tajam, tangan Kalista kembali stabil, langkah Arimbi kembali kokoh, dan Alia kembali bermain dengan sorot mata penuh mimpi. Bagi pelatih, mereka mungkin hanya melihat atlet yang bekerja keras. Namun bagi Rudy, mereka adalah 4 bidadari pejuang yang sedang dipoles kembali hingga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti, ia akan tetap berada di tribun itu. Menjadi suara ketika mereka tak mampu bersuara. Menjadi semangat ketika mereka mulai jatuh. Hingga tiba saatnya Manisa kembali bangkit sebagai raksasa. Hari pertandingan besar akhirnya tiba. Dan atmosfer di Manisa Arena terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Tribun penuh sejak 2 jam sebelum kick-off. Gemuruh penonton Turki bercampur dengan bisikan harapan yang tak terucap. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah titik penentu apakah Manisa BBSK masih layak bersaing atau tenggelam di klasemen. 4 pemain Indonesia berdiri di lorong pemain dengan napas tertahan. Megawati menggenggam lengannya. Kalista meremas jersey. Arimbi memejam mata sejenak. Dan Alia menatap lurus ke depan dengan tangan yang sedikit bergetar. Namun tepat ketika pintu lorong terbuka, suara familiar memecah ketegangan. Indonesia, aku di sini. Gas terus. Itu suara Rudy Golden Boy, berdiri paling depan di tribun, seperti mercusuar yang menyalakan kembali keberanian mereka. Set pertama dimulai dengan ritme cepat dan keras. Lawan datang tanpa kompromi, serangan wing beruntun, smash menghantam lantai Manisa, dan blok rapat yang mencoba menutup semua arah pukulan Mega. Manisa tertinggal jauh di angka awal, dan para penonton mulai khawatir. Tapi Rudy berdiri, mengangkat spanduk besar bertuliskan, Mega, tunjukkan TARINGMU. Seolah mendapat isyarat, Megawati menatap Rudy sekejap lalu mengeksekusi spike yang menghantam blok lawan dengan kekuatan penuh, membuat bola terpental jauh ke belakang. Sorakan bagaikan badai, momentum berubah. Kalista mencetak 2 berturut-turut. Arimbi mematahkan quick lawan, dan Alia berhasil menyelamatkan bola sulit yang mendapat standing ovation. Manisa bangkit. Set kedua berlangsung lebih dramatis. Kedua tim saling kejar poin. Tensi naik 3 kali lipat. Bahkan pelatih sampai kehilangan suara. Alia yang sempat grogi di awal kini tampil gila-gilaan. Lari menyambut bola. Melakukan tip cerdas. Hingga memaksa lawan melakukan kesalahan sendiri. Namun momen paling menegangkan terjadi. Ketika Kalista melakukan kesalahan beruntun. Membuat Manisa kembali tertinggal. Air mata tampak di ujung matanya. Namun sebelum ia benar-benar jatuh, Rudy berdiri dari kursinya, mengangkat kedua tangan dan berkata lantang, Kalista, lihat aku, kamu kuat, kamu di sini karena kamu pantas. Kalimat itu menghentikan gemuruh hall beberapa detik. Nafas Kalista stabil kembali. Dan di poin krusial berikutnya, ia mengeksekusi servis yang sempurna. Set kedua pun menjadi milik Manisa. Set ketiga adalah perang mental dan fisik yang tak kenal ampun. Kedua tim saling menguras tenaga dalam rally panjang yang membuat penonton menahan napas. Megawati semakin konsisten menghancurkan blok. Arimbi menghalau setiap quick lawan. Dan Alia bermain seperti tanpa rasa takut. Namun pusat perhatian bukan hanya mereka. Banyak mata mulai memperhatikan sosok Rudy, yang terus bersorak meski suaranya hampir habis. Ia memompa semangat tidak hanya kepada pemain Indonesia, tetapi seluruh tim Manisa. 1 poin lagi, 1 langkah lagi, ayo kita selesaikan ini, teriaknya. Energi itu menular, bahkan ke para pemain Turki yang mulai menghormati keteguhannya. Ketika match point tiba, hall menjadi sunyi seperti tidak ada satupun yang berani bernapas. Megawati berdiri di garis servis, tangan kirinya bergetar halus. Detik itu terasa panjang. Lalu, suara kecil tapi penuh kekuatan muncul dari tribun. Mega, untuk Indonesia. Untuk Manisa, itu Rudy. Hanya 2 kalimat, tapi cukup untuk menggerakkan hati sang speaker. Mega melempar bola, memukul dengan seluruh kekuatan dan keyakinan yang ia punya. Bola meluncur seperti meteor dan, tribun meledak. Pemain Manisa berlari ke arah satu sama lain. Memeluk, menangis, berteriak. Para pemain Indonesia saling berpelukan.
Tetapi sebelum mereka kembali ke bench, keempatnya menoleh ke tribun, mencari satu orang yang membuat semuanya mungkin. Rudy Golden Boy berdiri di sana, wajahnya berkeringat, suaranya abis, tapi matanya bersinar lebih terang dari siapapun di arena itu. Megawati, Kalista, Arimbi, dan Alia mengangkat tangan mereka ke arahnya, simbol penghormatan seorang pemain kepada pahlawan yang tidak turun ke lapangan, tetapi memengaruhi jalannya pertandingan lebih dari siapapun. Malam itu, bukan hanya Manisa yang menang. Sebuah legenda lahir, legenda tentang seorang supporter yang mengubah nasib tim, bukan dengan teknik, bukan dengan strategi, tetapi dengan hati yang tak pernah menyerah. Dan sejak hari itu, seluruh kota mengenalnya dengan satu gelar yang layak, Golden Boy of Manisa.